Tari silaturahmi. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Di sesi diskusi kali ini kita akan berbicara tentang sinergi energi. Tentunya setiap kita semua ingin mengetahui dan mengoptimalkan hal tersebut. Jadi pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang mendukung dan mengoptimalkan sinergi bioenergi tersebut. Kemudian juga tips dan trik apa saja yang harus dilakukan agar sinergi bioenergi bisa berlangsung dengan baik. Jadi pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Beliau adalah seorang praktisi dan narasumber yang membahas tentang sinergi bioenergi. Setiap penjelasan yang beliau sampaikan selalu membuka dan memperluas cakrawala berpikir kita semua. Penjelasan yang beliau sampaikan, kita semua yang mendengarkan oleh lengkapnya beliau sendiri yang akan memaparkan kepada kita semua. Langsung saja kita sambut dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Akori Hisan atau Mas Ori. Oke, baik, Mas Ori sudah ada di tengah-tengah kita. Adapun sesi-sesi yang akan berlangsung pada malam hari ini adalah pertama 15 menit di awal kita pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri dan sambutan oleh Ketua Panitia Jabodetabek Mas Joko. Selanjutnya 2 jam 15 menit yaitu dari jam 20.15 sampai 22.30 itu materi dan diskusi oleh Mas Ori. Jadi ada sekitar 2 jam 15 menit kita materi dulu. Setelah itu sekitar 1 jam 15 menit itu akan ada praktek metode yang akan Mas Ori sampaikan, yang akan Mas Ori berikan kepada kita semua. Oke. Selanjutnya terakhir 15 menit terakhir dari jam 23.45 sampai jam 12 itu penutupan doa oleh Mas Ori. Oke. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Bioenergi Jabodetabek. Dipersilakan waktu dan tempatnya kepada Mas Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memperjalankan kita ke tempat ini. Dan semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik, dengan hikmat dan fokus. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khalid yang telah menyediakan tempat untuk kita berkumpul malam hari ini. Kemudian juga kepada tim Zamra House yang telah mempersiapkan kelengkapan acara ini dengan baik. Semoga selanjutnya tambah sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ori dan tim yang telah berkenan hadir di Jabodetabek Group tentunya. Alhamdulillah sudah sampai di tengah-tengah kita. Dan kemudian selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi untuk pelaksananya acara ini. Kita sebenarnya bukan panitia, tapi lebih tepatnya koordinator karena mengkoordinir partisipasi dari Bapak Ibu untuk terlaksananya acara malam hari ini. Kemudian tidak lupa kami mohon maaf apabila ada penyambutan kami ada yang kurang berkenan, ada hidangan kami, ada yang kurang berkenan satu dan lain hal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama koordinator, kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti acara silaturahmi sinergi dan semoga membawa efek yang lebih bagus, yang lebih baik dari sebelumnya pada diri kita masing-masing, sehingga kita bisa menularkan kebaikan di lingkungan kita dimanapun kita berada.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita langsung saja masuk pada materi. Dipersilakan untuk Mas Ori waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah ya, kita sekarang bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan ridho setiap langkah kita untuk terus memperbaiki diri dan berupaya untuk memantaskan diri. Jadi pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak buat Pak Kolej yang sudah memberikan tempat serta waktunya kita bisa berkumpul di sini, dan juga terima kasih buat seluruh panitia, koordinator, dan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Jadi saya sangat bersyukur, saya mewakili teman-teman kami sangat bersyukur sekali kita diterima di sini sebagai satu keluarga, tidak lagi ada jenjang pemisah, bahwa kita adalah satu keluarga. Mudah-mudahan ini terus berlangsung. Saya kenalkan dulu, di samping saya ada Kang Yudi. Kang Yudi ini salah satu tutor saya gitu, dimana saya belajar di Raden Asrokasa. Beliau adalah salah satu tutor saya, pembimbing saya waktu meditasi, dan juga sering sharing dan bertanya tentang berbagai hal. Terus sampingnya lagi adalah Mas Rifki. Nah, ini sahabat saya juga, kita sering berlatih bersama, berdiskusi bersama. Nah, beliau sekarang di Tuban. Terus sampingnya lagi adalah Mas Hedar. Ini sahabat saya juga, kita sama-sama berlatih bersama, sering berdiskusi. Jadi sebelumnya saya juga bingung mau ngasih materi apa, jadi nggak usah terlalu tekan. Jadi kita relax, kita santai, sambil kita berdiskusi aja. Jadi mengalir, biarkan secara alamiah. Jadi yang utama kita sampaikan bahwa kita melakukan satu kegiatan, yaitu safari silaturahmi sinergi. Jadi mungkin sedikit prolog dari kami, bahwa safari itu kita ambil dari kata-kata atau istilah bahwa melakukan satu perjalanan. Jadi ketika kita melakukan satu perjalanan di satu wilayah ke wilayah lain, kita ingin belajar, kita ingin mencari ilmu, kita mengumpulkan ilmu, mengumpulkan nilai-nilai dari setiap wilayah. Karena Nusantara ini cukup luar biasa, memiliki segala beragam wisdom, yang ternyata pada dasarnya setiap wisdom itu memiliki nilai-nilai luhur yang sama, mungkin cuma beda bahasa. Jadi mungkin itu yang ingin kita sambungkan agar nantinya pun tercipta keharmonisan di setiap wilayah. Terus yang kedua adalah silaturahmi. Jadi kita berharap bahwa setiap wilayah kita membangun konektivitas, kita membangun hubungan lebih dekat, yang secara fitrah seorang manusia itu kan adalah makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Jadi mudah-mudahan di silaturahmi ini kita bisa saling belajar. Terus selanjutnya ketika kita sudah membangun konektivitas, kita membangun hubungan lebih dekat, kita berharap kita membentuk satu sinergi bersama, memiliki visi, memiliki cita-cita bersama, yang artinya membentuk satu masyarakat yang memiliki nilai-nilai humanity yang lebih kuat. Makanya kemarin kita sudah diskusi bahwa nanti di safari itu saya berharap bahwa ada satu inisiator dari teman-teman sendiri yang memiliki satu keinginan bersama, yaitu kita sama-sama duduk belajar bareng-bareng. Makanya nilai-nilainya adalah musyawarah. Kan saat ini kita sulit untuk menerima pendapat orang lain. Jadi saya berharap ketika terjadi seperti ini berarti musyawarah. Kita semua mudah mendapatkan hikmah dari kebijaksanaan musyawarah.
Nah, setelah musyawarah kita juga berharap bahwa adanya nilai kebersamaan setara, bahwa kita adalah sama-sama makhluk. Yang membedakan adalah satu sama lain bukan saling bersaing, tapi saling berlomba-lomba memperbaiki diri. Jadi lombanya tidak bersaing, tapi berlombanya adalah memperbaiki diri satu sama lain. Nah, juga ada nilai-nilai guyub rukun dan gotong royong. Karena itu adalah nilai-nilai dari bangsa kita. Nah, itu harus muncul lagi. Kalau nggak muncul ya berarti kita sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Nah, saya berharap itu muncul di setiap wilayah. Ya, saya sangat bersyukur di sini sudah tercipta seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan akhir, tapi ini awal untuk kita terus melangkah bersama. Gitu. Amin. Amin. Ya, mungkin itu prolog dari saya. Jadi kita lebih rileks aja lah. Kita sama-sama diskusi. Monggo teman-teman kalau mau diskusi. Lagi Mas Tori, apa Gimana? pertanyaannya tadi apa? Oh, oke. Oke, jadi sebenarnya ini dari beberapa faktor atau beberapa pertanyaan yang memang dirangkum, perihal sinergi bioenergi, dan kita ingin mengetahui dan mengoptimalkan hal tersebut yang dimaksud dari silaturahmi sinergi bioenergi tersebut. Terus tips dan trik apa saja yang harus dilakukan agar sinergi bioenergi bisa berlangsung dengan baik, seperti itu Mas Oli. Ya. Jadi langsung ke metode ya. Berarti saya sudah usahain, nanti teman-teman kan yang metode. Pengenalan dulu Mas Oli. Jadi kan sebetulnya di setiap tubuh kita itu ada medan biofil. Jadi seluruh makhluk itu memiliki medan pancaran. Nah, sebetulnya setiap individu kita itu berinteraksi awal itu lewat medan biofil satu sama lain. Nah, medan biofil ini adalah cerminan atau pancaran dari segi mental kita. Jadi kalau kita gelisah, itu pancaran energi spektrum warnanya akan berubah. Kayak gitu. Nah, di tubuh kita itu ada yang disebut dengan titik pusat energi, atau secara umum nyebutnya adalah cakra. Nah, kalau misalnya di kita, dari apa yang saya pelajari dari Kang Ahas, itu kita nyebutnya psikolobus, bukan cakra. Sebetulnya sama, cuman definisinya aja yang berbeda. Jadi psikolobus itu dari dua kata, psikis dan lobus. Jadi wadah pengelolaan mental. Nah, itu di tubuh kita ada titik-titiknya. Jadi sebetulnya poinnya adalah bagaimana energi itu bisa muncul dalam diri kita. Itu adalah poinnya, adalah yang utama adalah ketika psikolobus ini mengalami stressing, mengalami tekanan. Ketika psikolobus ini tertekan, dia akan membangkitkan medan energi dalam tubuh kita. Nah, gimana itu biar psikologis tertekan? Itu ada dua, mau diuji oleh ujian hidup atau kita latih sendiri. Jadi itu pilihan. Kalau nggak mau latihan sendiri ya udah diuji oleh ujian hidup gitu. Jadi sebetulnya poin ujian hidup itu sebetulnya adalah menstimulus diri kita agar lebih baik. Jadi bukan penderitaan ya. Jadi bersyukurlah kita diberikan stimulus-stimulus. Jangan bilang ujian hidup itu kan berat. Kita bilang aja itu stimulus dari Allah gitu. Nah, sebetulnya kan kita sering untuk minta agar ujian hidup ini jangan terlalu berat gitu. Kan sebetulnya itu poinnya bukan jangan terlalu berat, tapi ya Allah berikanlah saya kekuatan untuk menyelesaikan ujian ini gitu. Jadi poinnya besar. Jadi bukan berarti nanti ketika kita sudah diskusi seperti ini ujian hidup kita hilang, ya enggak seperti itu harus dialamin. Karena itu adalah stimulus besar, proses untuk kita belajar. Nah, setiap orang itu unik, dia punya proses masing-masing dan tidak bisa disamakan.
Misalnya saya sama Mas Edar lebih bagus mana, ya nggak ada, nggak bisa seperti itu. Karena pengalaman hidup kita berbeda. Kecuali kalau saya yang dulu dengan saya yang sekarang, ini bisa diperbandingkan. Apakah saya lebih baik atau tidak? Nah, saya berharap di sini kita sama-sama berupaya untuk menjadi lebih baik. Gitu. Nah, itu bagaimana bioenergi itu bisa masuk ke tubuh kita ya ketika psikolopus ini mengalami tekanan. Nah, tekanan itu bisa dari ujian hidup atau kita lari sendiri. Kalau dari ujian hidup ya gitu, begitu dramatis. Tapi kalau kita latih sendiri, ujian hidup itu ada, ujian-ujian itu, tapi kita punya cara untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi psikolopus sendiri itu kalau misalnya di tubuh kita itu sama titiknya itu seperti kelenjar hormon. Jadi ternyata hormon itu mempengaruhi mental kita. Nah, kenapa kita tidak menamainya cakra? Karena cakra sendiri definisinya tidak mampu mewakili apa yang guru atau Kang Aas temukan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat cakra itu kan cuma titik terus kayak ada roda. Nah, beliau menjabarkan ini. Jadi ada sistem di psikolopus itu. Jadi di setiap komponen ini ya, jadi ada 7 titik pusat. Nah, kalau gambarannya psikolopus seperti ini. Jadi teman-teman kan udah ada punya buku si A ya? Belum? Ya, itu karya guru saya. Jadi di awal di ininya, ini ada yang disebut dengan daun psikolopus. Terus di kedua ada kontrol. Terus ada filter. Ada katup. Ada memori. Ada generator. Ada booster. Jadi kan kebanyakan kita kayak misalnya teman-teman belajar olah nafas misalnya di beberapa itu kan konsepnya itu bukan unsur alam dimasukkan ke tubuh. Jadi di alam itu kan memiliki beberapa unsur. Nah, itu bukan dimasukkan ke tubuh. Unsur alam ini cuma men-trigger. Jadi ibarat konsepnya itu kayak kincir angin. Jadi kincir angin itu berputar kan gara-gara ada angin yang memutar baling-baling. Ketika baling-baling ini berputar, akan menghasilkan energi di generator energi. Nah, sebetulnya konsepnya kayak gitu. Energi alam itu cuma memutar ini. Ketika sudah memutar, dia akan kembali, akhirnya generator itu menghasilkan energi. Akhirnya dia alirkan ke seluruh tubuh. Jadi bukan mistis. Kayak gitu. Sebetulnya ini kan memudahkan kita untuk melakukan suatu kegiatan ketika memang secara peta dan secara keilmuannya mudah dipahamin. Jadi ketika psikolopus ini tertekan, dia mengalami stimulus. Nah, ini akan membangkitkan energi. Energinya itu dari diri kita sendiri, bukan dari alam. Energi alam kita kembalikan lagi ke alam. Bukan dimasukkan ke tubuh kita. Ntar error tubuh kita. Seperti itu. Terus meningkatkan ya caranya gimana supaya pusat-pusat energinya itu jadi bekerja dan optimal gitu loh, Mas Ori. Ya. Setelah ini. Ya, nanti kan ada gerakan yang diajarkan teman-teman yang di ya. Jadi kan sebetulnya gini Pak, bukannya saya mau promosi apa ya metode kita. Sebetulnya ini yang saya pelajari. Kalau misalnya ini bisa jadi bekal teman-teman mau belajar dimanapun, konsepnya pasti seperti ini. Secara konsep. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini, sahabat semua di sini merasa bahwa metode kita cocok untuk dipakai
sahabat semua, ya kita akan berikan. Kalau tidak, kita tetap menjadi satu keluarga gitu. Harapan saya itu finishingnya adalah di satu keluarga, bukan harus mengikuti ini. Kalau ini dirasa cukup membantu untuk mengoptimalisasi, untuk memberikan satu tambahan buat teman-teman menjadi lebih baik, ya kita akan buka itu gitu. Seperti itu. Setuju, cocok. Oke. Langsung aja mutik. Jadi nggak seru ya kalau gini. Langsung pengennya langsung jadi. Oke, Mas Ori, mohon maaf. Mungkin dari kita banyak yang belum paham benar maksud metodenya. Mungkin bisa dijabarkan, dianalogikan lebih biar kita mudah mengerti, Mas Ori. Karena kalau dilihat kita sebenarnya pasti pengen mengetahui gimana untuk membangkitkan energi tersebut. Iya, karena memang kita semua sebagian besar sudah melihat Mas Ori, sudah mengenal, sudah mengikuti lah followers setia Mas Ori seperti itu. Oke. Jadi garis besarnya itu di tubuh kita itu ada kutub energi. Lah itu nanti Kang Yudi yang minta tolong dibantu kan. Jadi di setiap tubuh kita itu ada kutub energi. Jadi ketika kutub energi ini saling bersentuhan, dia kan ada kutub negatif, ada kutub positif. Jadi jangan dianggap negatif itu jelek, bukan. Ini kutub kayak baterai. Jadi ketika ini bersentuhan, dia akan membentuk suatu lintasan. Nah, ya nyetrum gitu. Lah lintasan-lintasan ini akan membentuk suatu orbit. Jadi gerakan-gerakan kita ini adalah menyentuh lintasan-lintasan ini, menyentuh kutub-kutub ini hingga menjadi satu lintasan. Ketika lintasan-lintasan ini terbentuk, maka akan menjadi suatu orbit di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ada kayak lintasan-lintasan energi yang saling berhubungan, terhubung. Ketika orbit ini terhubung akan membentuk suatu habit. Jadi tanpa disadari nanti akan merubah perilaku kita. Sama halnya kalau kita melakukan suatu hal yang terus-menerus kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menjadi habit. Ya, jadi kan makanya sebetulnya motivator terbesar itu adalah sebetulnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kayak misalnya dulu waktu saya sekolah itu kan ada tuh motivator. 2 hari itu saya nangis, berubah jadi baik. 3 hari balik lagi. Karena apa? Karena tidak membentuk dari dirinya sendiri, tidak permanen. Jadi ketika itu dibentuk dari dirinya sendiri, mau tidak mau dia akan merubah dirinya, karena habitnya berubah. Seperti itu. Jadi makanya perubahan terbesar itu adalah dalam diri kita. Kalau guru saya itu bilang jujur dan kemauan itu tidak bisa ditolong oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi mau gimana pun kita menyuruh orang lain jujur, kalau nggak jujur dalam dirinya sendiri nggak akan bisa. Kita minta orang lain untuk terus berupaya, ayo semangat, kalau nggak ada dalam dirinya juga nggak akan bisa. Maka dari itu sebetulnya ini ketika teman-teman melakukan suatu gerakan tertentu itu akan mendorong teman-teman untuk termotivasi, atau teman-teman akan terdorong untuk merubah dirinya sendiri, bukan katanya. Makanya kan sebetulnya kita mencoba untuk ketika seseorang itu mengalaminya langsung, itu tidak butuh satu pembanding, tapi itu udah klik, udah yakin karena dia mengalaminya sendiri, bukan katanya. Seperti itu. Nah, di psikologis ini di tubuh kita ada 7 psikologis, titik-titiknya. Pertanyaan dulu deh. Biar lebih seru. Kalau satu arah nggak enak. Oke, mungkin ada yang mau nanya. Ya. Kurang. Biar jelas, biar semuanya kedengeran. Kan tadi Mas Ori bilang energi itu timbul dari 2 cara. Apa sih ya? Satu karena hidup. Satunya karena dilatih. Nah yang dilatih itu gimana gitu Mas? Sama.
Udah mau langsung. Udah pokoknya udah mau langsung. Iya, masuk bagian ke situ. Kayaknya udah nggak sabar ya. Karena udah saking banyak nonton gitu. Ya sebetulnya kan kita itu kan sering menganggap bahwa meditasi itu kan harus duduk diam. Sebetulnya kalau misalnya menurut saya meditasi itu adalah perenungan, internalisasi diri. Sebetulnya di meditasi sendiri itu kan kita harus melewati beberapa dimensi. Kalau misalnya kita mau mengarah pada transformasi kesadaran. Tapi kalau untuk relaksasi ya cukup amati nafas seperti itu. Nah, di setiap level dimensi meditasi itu ternyata dibutuhkan energi secara kualitas dan kuantitas. Jadi kalau besarnya harus sekian, rasanya harus sekian. Jadi kalau tidak memenuhi itu nggak akan mungkin bisa naik. Sama kayak anak sekolah kelas 1 mau naik kelas 2. Di kelas 2 itu standarnya harus bisa, di kelas 1 kan mengenal huruf. Nah kalau sudah mengenal huruf, oke, naik ke kelas 2. Ke kelas 2 itu huruf itu udah harus menjadi kata-kata. Kalau nggak bisa menjadi kata-kata nggak bisa. Kesulitan, kecuali kalau memang itu tersuplai. Makanya kan saya kemarin bilang ada teman-teman tuh yang tanya gimana mas cara meditasi dan sebagainya. Lah itu kalau misalnya dipraktekkan secara online juga akan menyebabkan banyak noise. Jadi makanya itu saya tarik lagi sebelum kita meditasi, kita kenalin dulu ini dimensi. Nah bagaimana cara kita bisa naik dimensi? Nah kita kan bertransform dari gini, denger ya. Kurang jelas ya, sorry. Saya malu sama suara saya sendiri. Nah ini kan kita bertransform dari dimensi fisik kan ini saat ini. Nah ketika kita bertransformasi untuk mencapai ke kosmik, itu kan harus melewati beberapa dimensi ini. Yang dimana setiap dimensi naik dimensi ke sini itu dibutuhkan energi. Ini baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi kalau teman-teman sudah sering mengalami ujian itu mungkin energinya ada gitu. Makanya lebih suka merenung gitu. Atau kabur dari dunia ini. Alami ya. Udah kebal. Alami. Nah, karena kenapa? Di setiap level ini pun pasti ada beberapa jebakan-jebakan. Yang makanya kemarin saya bilang, teman-teman kalau mau meditasi carilah guru gitu. Kalau nggak ada gurunya, takutnya nanti banyak distorsi atau dilusi. Nah itu kan kemarin saya tawarkan ke teman-teman, carilah guru gitu untuk bisa. Kenapa? Ya terserah ke teman-teman yang menurut teman-teman itu bisa membantu teman-teman menjadi lebih baik. Ya enggak, jangan saya, bahaya. Nah ketika ini naik ke atas, lah teman-teman akan mengalami satu level kesadaran yang lebih yang lebih harmoni. Jadi ternyata kan ketika kita misalnya gini, ketidakharmonian itu karena penglihatan kita yang kurang holistik. Semakin kita mengambil jarak dari segala suatu bentuk, misalnya gini, ketika ada lukisan, ketika kita terlalu dekat lihat lukisan, kita tidak akan melihat secara utuh. Nah, ketika kita mengambil jarak, ternyata ini adalah satu bentuk keharmonisan dari beberapa komposisi yang menjadi satu. Nah, itulah nanti akan teman-teman akan melihat bahwa keindahan anugerah pencipta itu cukup luar biasa. Dengan skup yang cukup. Kalau skupnya terlalu kecil ya semua akan menjadi orang yang salah di mata kita.
Tapi kalau kita mengambil jarak sedikit, oh ternyata semua ini adalah bentuk keharmonisan yang dimana kita harus saling mengisi satu sama lain. Bukan lagi menyalahkan, bukan lagi berdebat, bukan lagi berebut kebenaran, tapi mencari kedamaian. Kan lebih baik kita memilih damai daripada harus menjadi benar. Kan relatif. Kalau damai insya Allah benar. Tapi kalau benar belum tentu damai gitu. Karena manusia itu tidak mungkin dia berada pada posisi kebenaran mutlak. Manusia ketika hidup di dunia ini adalah melengkapi kebenaran baru terus sampai akhir. Nah disitulah saya berpendapat sendiri bahwa selama saya masih hidup itu adalah proses saya untuk terus belajar. Jadi kalau saya masih hidup tapi saya sudah merasa sampai, berarti saya gugur menjadi sejarah, bukan mencetak sejarah. Gitu. Nah, jadi saya berharap teman-teman terus memiliki satu komitmen, terus belajar, terus memperbaiki diri selama masih diberikan kesempatan untuk hidup. Akhirnya kita sama-sama mencetak sejarah gitu. Seperti itu. Nah, di meditasi itu ini Bu, jadi setiap levelnya harus memiliki kualitas dan kuantitas energi. Jadi beberapa fenomena-fenomena itu juga akan menjadi hambatan ketika kita meditasi tanpa adanya satu guidance. Jadi kan ibarat misalnya kita menuju puncak gunung, kan itu banyak jalur kan ya, mau lewat via jalur mana gitu. Nah, sebetulnya ketika kita belajar itu memiliki guru ini ibarat guide untuk kita naik ke atas. Karena apa? Seorang ini sudah melampaui jalur ini gitu. Akhirnya kan kita dikasih tahu, oh ini harus belok kiri, oh ini harus belok kanan. Kalau teman-teman sendiri berjalan nggak tahu jalurnya, bisa-bisa sampai puncak tapi turun lagi gitu. Nah, itulah fungsinya memiliki guru itu di situ. Karena kan ada juga yang berpendapat bahwa ketika seseorang belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Nah, ya gitu. Ya jadi seperti itu. Nah, makanya kan sebelum kita beranjak ke sini, kita kelola dulu energi kita agar membentuk energi secara kualitas dan kuantitas yang memenuhi gitu.